فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fa inna ahsanal kalami kalamullahi azza wa jal wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Summa amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia, inayah serta hidayah yang kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl, wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa nikmat maka itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada jalan yang diridhoi olehnya. Kita juga tidak lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada di antara nikmat yang diberikan kepada kita malah kita pergunakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkah kesabaran beliau dalam mendakwahkan agama Islam ini sehingga kita bisa agama Islam ini bisa sampai masuk di kampung kita, di negeri kita, sehingga kita bisa memeluk Islam, yang mana Islam adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan semoga salam dan salam juga selalu diberikan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mau mengikuti jejak beliau, mau mengamalkan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan ini juga tidak lupa saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan selalu diulang-ulang setiap hari Jumat karena merupakan syarat sahnya khutbah Jumat dan karena sangat pentingnya wasiat tersebut. Bahkan dia adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami beri wasiat kepada orang-orang sebelum kalian yang telah diberi Alkitab kepada mereka, dan juga kepada kalian, yaitu bertakwalah kepada Allah. Oleh karena itu hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bersama siapapun kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Belum lama kita meninggalkan bulan Ramadan, yang bulan-bulan tersebut kita banyak beramal soleh dan sangat dimudahkan kita untuk beramal soleh dalam bulan tersebut. Pertanyaannya, apakah ibadah kita diterima oleh Allah SWT atau tidak? Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak, tapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita mau mengetahui amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT di bulan Ramadan atau tidak, kita melihat diri kita, apakah diri kita sudah bertakwa kepada Allah SWT ataukah belum. Karena di ujung ayat tentang disyariatkannya beribadah di bulan suci Ramadan, misalnya puasa dan lain-lain, Allah SWT berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Artinya kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka insya Allah amal kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah berhasil. Karena itulah tujuannya. Kalau kita tidak bertakwa atau sedikit sekali ketakwaan kita, maka mungkin bisa menjadi tanda bahwa amal ibadah kita di bulan suci Ramadan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita belum bertakwa. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja, innama dalam bahasa Arab artinya hanya saja. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu kalau kita mau diterima amal ibadah kita, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu takwa? Banyak definisi yang diberikan oleh para ulama. Tapi kalau kita melihat dari segi arti dalam bahasa Arab, at-taqwa berasal dari kata al-wiqayah. Artinya adalah perlindungan atau melindungi diri, atau benteng perlindungan atau penghalang. Jadi bertakwa adalah kita membuat benteng, membuat penghalang, membuat sesuatu yang bisa menghalangi diri kita dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada sahabat yang lain, yaitu Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, "Ya Ubay, ma huwa taqwa?" Wahai Ubay, apa itu takwa? Ubay berkata, "Ma taf'alu idza kunta fi tariqin muslimin, famadza tasna?" Apa yang kau lakukan kalau kamu berada di jalan yang gelap? Apa yang kau lakukan? Umar berkata, "Atawaqqa'u minhu." Saya menjaga diri saya supaya tidak terkena. Ubay berkata, "Ma tasna'u fi tariqin muslim za saukatin." Apa yang kau lakukan pada suatu jalan yang gelap yang penuh dengan duri? Umar berkata, "Atawaqqa'u minhu." Saya menghindari diri saya dari duri tersebut. Berkata Ubay, "Fadzalika huwa taqwa." Itulah namanya takwa. Jadi takwa adalah melindungi diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya takwa. Bagaimana caranya supaya orang bisa bertakwa? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semakin banyak perintah Allah kita kerjakan, semakin banyak larangan Allah kita tinggalkan, maka tentunya nilai ketakwaan kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika perintah Allah sedikit kita kerjakan, larangan Allah malah banyak kita kerjakan, tentunya nilai ketakwaan kita akan turun drastis atau bahkan mungkin tidak ada nilai ketakwaannya. Oleh karena itu
hendaklah kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan itu bisa menjadi sebab kita bisa diterima amalan-amalan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizani wa hafizakumullah. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita harus lakukan adalah yaitu berakhlak yang mulia. Dan salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi akhlak yang buruk. Salah satu akhlak yang mulia yang kita diperintahkan adalah tawadu, yaitu rendah hati. Dan salah satu akhlak yang buruk yang kita disuruh jauhi oleh Allah atau dalam agama kita adalah sifat tinggi hati atau sombong, kata orang. Dalam bahasa Arab adalah al-kibr. Jadi hendaklah sifat ini, sifat tawadu, rendah hati, hendaknya kita selalu pupuk dalam diri kita. Dan hendaknya sifat sebaliknya, yaitu tinggi hati atau sombong, hendaknya kita jauhkan dari diri kita. Sebab kita harus mengetahui bahwa merupakan dosa pertama kali yang Allah dimaksiati dengan suatu dosa adalah dosa kesombongan. Itu dikatakan oleh seorang tabi'in yang mulia, yaitu Qatadah radhiyallahu anhu, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa awalu ma'asiyatin yusallahu bihi al-kibr, termasuk dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengan suatu dosa adalah dosa kesombongan, yaitu ketika iblis laknatullah alaih disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah tentang iblis yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia tidak mau sujud Nabi Adam. Apa alasannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Ma mana'aka antasjuda iz amartuk?" Apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika aku perintahkan, kata Allah. Iblis menjawab, "Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik daripada dia. Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya, ya Allah, dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa bahwa api lebih baik daripada tanah, padahal tidak mesti seperti itu. Tidak seperti persangkaan iblis. Hanya saja di sini adalah kita garis bawah, yaitu iblis tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintah oleh Allah karena dia sombong, yaitu tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu dosa ini Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Padahal iblis telah berada di surga selama ribuan tahun. Para ulama berkata iblis telah tinggal di surga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama 1000 tahun lebih. Dengan satu dosa saja Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis tersebut dari surga, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iblis menjadi penghuni neraka jahanam yang kekal selama-lamanya dengan satu dosa saja. Oleh karena itu hendaknya menjadi perhatian bagi kita untuk jangan sampai kita memiliki sifat tersebut. Hanya saja kadang orang salah paham apa yang dimaksud kesombongan. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita apa itu sifat sombong yang dicela oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang di dalam hatinya memiliki seberat zarrah berupa kesombongan, yaitu barang siapa yang mempunyai sifat sombong dalam hatinya, walaupun seberat zarrah, seberat barang yang sangat kecil, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Artinya dia diancam dengan neraka. Hanya saja seperti kita ketahui bahwa merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua orang Islam yang bertauhid pasti masuk surga. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua orang muslim yang bertauhid pasti masuk surga. Maka yang dikatakan Islam adalah nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Karena walaupun orang yang banyak dosanya,
Kalau dia muslim bertauhid pasti masuk surga. Walaupun orang masuk surga itu ada dua macam. Ada yang langsung masuk ke dalam surga, sekali langsung los masuk. Ada yang mesti mempertanggungjawabkan dulu perbuatannya, mempertanggungjawabkan dulu dosa-dosanya sampai bersih baru bisa masuk surga. Seperti dalam hadis ini, yaitu orang yang memiliki sifat sombong, dia tidak bisa masuk surga secara langsung, harus dia melewati neraka dulu. Karena hanya orang-orang yang bersih hatinya yang bisa masuk ke dalam surga. Adapun orang yang masih mempunyai sifat sombong dalam hatinya, maka dia belum boleh masuk surga. Oleh karena itu, ketika mendengar hadis ini, seorang sahabat berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajul law kana saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau ada seseorang yang memakai baju yang mewah, baju yang bagus dan sendal yang bagus, apakah itu merupakan kesombongan? Ini pada zaman dulu, pada zaman Nabi, yang dilihat adalah penampilan lahiriahnya, pakaiannya atau sorbannya. Dalam hadis itu sendalnya. Mungkin zaman kita ya rumahnya, apakah rumahnya bertingkat atau misalnya mobilnya mobil mewah. Kalau ada orang yang seperti itu, apakah itu merupakan kesombongan? Ini seorang sahabat bertanya seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha indah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Maksudnya kalau ada seseorang yang berpenampilan yang mewah, berpenampilan yang bagus, maka belum tentu itu merupakan kesombongan. Selama hatinya tidak sombong, karena kesombongan ini adalah sifat di dalam hati seseorang. Ada orang yang hatinya sombong tapi tidak kelihatan lahirnya. Ada juga sebaliknya, kita sangka dia sombong karena suka berpenampilan yang mewah, padahal hatinya tidak sombong. Berapa banyak orang yang seperti itu. Ada orang yang kaya, kita rasa dia sombong, padahal dia tidak sombong, suka bersedekah. Ada orang yang miskin, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa sama sekali, kita sangka dia tidak sombong, padahal dalam hatinya sangat sombong sekali. Jadi kesombongan ini adalah sifat di dalam hati seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi tentang apa itu kesombongan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Yang namanya kesombongan adalah yang pertama menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua adalah merendahkan orang lain. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seseorang yang mempunyai salah satu daripada dua sifat tersebut, maka dia dikatakan sombong. Yaitu yang pertama adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih membantah, tidak mau menerimanya. Ini kita katakan orang yang sombong. Walaupun mungkin dia merasa tidak sombong, tapi menurut Nabi dialah orang yang sombong. Hendaklah kita ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita tolak. Walaupun mungkin belum bisa kita amalkan karena kelemahan diri kita sehingga belum bisa mengamalkan apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi, minimal jangan kita sombong, jangan kita menolaknya. Kalau kita menolak kebenaran yang disampaikan itu, maka kita telah dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang sombong. Hendaklah kita selalu menerima kebenaran itu, walaupun mungkin belum bisa kita amalkan. Kalau kita bisa mengamalkan lebih bagus lagi. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mau mendengarkan nasihat yang baik dan mau menerimanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 18 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mereka mau mendengarkan nasihat yang baik dan mau mengikuti nasihat yang baik tersebut. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapat hidayah dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sehat. Oleh karena itu hendaknya kita perhatikan hal tersebut. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ghamtun nas, yaitu merendahkan orang lain, yaitu selalu merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, merasa dirinya lebih
kaya dari orang lain sehingga merendahkan, menghina orang lain atau merendahkan orang lain, menganggap orang lain selalu di bawahnya dia. Ini adalah hal yang tidak baik. Dikatakan sombong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sombong dengan ilmunya, ada orang yang sombong dengan kedudukannya, ada orang yang sombong dengan hartanya. Padahal kalau kita pikirkan semua itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya titipan, suatu waktu pasti akan dicabut, pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu hendaknya kita jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu orang yang lain, bukan menghina dan merendahkan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masih memberikan nasihat kepada para jamaah pada khutbah Jumat yang kedua. Oleh karena itu pada khutbah yang kedua ini saya mengingatkan sekali lagi para jamaah sekalian untuk selalu menghindari sifat sombong atau tinggi hati, dan hendaklah kita selalu bersifat yang sebaliknya, yaitu sifat rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Qabsah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu li abdin bi afwin illa rafa'ahu illa zadahullahu izzan wa ma tawadda ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Tidaklah seorang hamba diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa selalu memaafkan kepada orang lain kecuali Allah akan memberikan dia kemuliaan, dan tidaklah seorang selalu rendah hati kepada sama manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan bahwa dengan sifat kesombongan kita akan tidak masuk surga, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Dan jika kita bersifat sebaliknya, yaitu rendah hati, maka kita akan masuk surga, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sombong adalah orang yang pertama menolak kebenaran yang datang kepadanya berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan yang kedua adalah orang yang merendahkan manusia. Ada beberapa hal yang orang katakan itu sombong padahal bukan, seperti berpenampilan yang menarik atau berpenampilan yang mewah selama tidak ada niat sombong dari dalam hatinya, atau seseorang yang di dalam medan perang bersikap sombong yang orang lihat sombong padahal itu bukan, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang sahabat yang berjalan di depan pasukan dengan jalan yang orang katakan sombong, tapi jika di medan perang maka tidak mengapa. Kemudian pada kesempatan ini juga saya selalu menasihatkan kepada para jamaah sekalian untuk selalu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumat, pada setiap hari, terlebih-lebih di hari Jumat yang pahala dilipat gandakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha asran." Barang siapa yang bersalat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalat kepadanya 10 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh dalam Al-Qur'an. Allah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman,
bersalawatlah kepada beliau dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuk wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.